Gas. Baik, sebelumnya kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proyek kami, di mana di sini kami membuat aplikasi sebuah pemesanan makanan dan minuman di sebuah kafe. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu. Kami beranggotakan 4 orang. Saya, Fenilani Marpaung, dengan 3 digit NIM terakhir 170. Nama saya Naufal Labib Salim dengan 3 digit NIM terakhir 158. Saya Yossi Rumansyah dengan 3 digit NIM terakhir 165. Saya El Resinaga dengan 3 digit NIM terakhir 168. Selanjutnya kami akan menjelaskan mulai dari diagram program yang kami buat. Jadi di sini ada entitas base server dengan atribut port, MongoDB, dan app dengan metode init middleware, connect database, dan start. Nah, kemudian base server ini mewariskan sifatnya ke cafe server dengan metode init routes, async get all collection, async get all collection data, async get item by ID, async get program promo data. Dan ada juga app dengan atribut app port cafe dengan metode seperti yang ada di sini. Kemudian cafe server dan app memiliki hubungan dependensi ke cafe dengan atribut nama dan MongoWare i dengan metode sebagai berikut. Kemudian cafe memiliki hubungan komposisi ke controller dengan atribut base UX, menu modal, dan order manager dengan metode seperti yang ada di tampilan. Kemudian controller ini memiliki hubungan agregasi ke base UX, promo carousel, menu modal, dan order manager dengan atribut dan metode yang berada di tabel berikut. Dan selanjutnya, order manager memiliki hubungan komposisi ke entitas calculate dengan atribut order, discount message, dan discount. Nah, kemudian memiliki hubungan agregasi ke kelas abstrak discount dengan metode apply dan get message. Nah, kelas abstrak ini memiliki hubungan pewarisan sifat ke diskon luar, paket super hemat, dan gratis tag. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, lalu selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian server. Di sini kami ada server utamanya, di mana server utama ini terdiri dari beberapa metode, di mana metode pertama itu digunakan untuk menginisialisasi layer seperti course, dan juga ini itu digunakan untuk mengakses server. Lalu metode kedua itu digunakan untuk menyambungkan ke database. Lalu metode selanjutnya digunakan untuk menjalankan server. Lalu server kedua di sini adalah server cafe. Server cafe ini merupakan turunan dari server utama, di mana terdapat beberapa metode juga. Pertama itu ada metode yang digunakan untuk mendefinisikan root untuk tempat datanya. Lalu yang di bawah ini metodenya digunakan untuk mendapatkan collection dari database. Lalu yang metode di bawah itu digunakan untuk mendapatkan data dari database berdasarkan ID. Lalu metode yang satu lagi
Nah, metode yang ini tuh digunakan untuk mendapatkan data promo dari database-nya. Lalu yang ketiga, ini digunakan untuk memanggil server. Di sini kami menggunakan port 5000 dan juga memasukkan link dari server cafe. Oke, untuk selanjutnya yaitu kode untuk aplikasinya sendiri. Ya, yang pertama yaitu ada kelas app yang berisi metode dan atribut logoibrik yang seperti yang ditampilkan. Kemudian ada metode untuk inisialisasi EJS itu untuk dapat menampilkan halaman. Kemudian ada metode untuk inisialisasi static file supaya direktorinya lebih mudah. Kemudian ada metode untuk inisialisasi middleware. Kemudian untuk inisialisasi root untuk cafe dan untuk menjalankan app. Dan yang terakhir itu ada port yang kita gunakan yaitu port 3004. Oke, untuk selanjutnya yaitu cafe sendiri. Kita punya kelas cafe yang berisi atribut-atribut tersebut. Kemudian ada metode untuk mendapatkan collection dari cafe server melalui API. Kemudian metode untuk mendapatkan konten promo dari cafe server melalui API. Lalu metode inisialisasi untuk merender halaman, menyiapkan data menu, data promo, dan logic untuk print struct. Terus untuk yang kemudian itu untuk render itu ada title, kemudian ada promo, kemudian ada untuk menyimpan data. Ini contohnya itu menerima permintaan untuk item ID. Kemudian ada untuk mengkalkulasi, contohnya yaitu kalkulasi diskon, dan untuk mencetak struk. Selanjutnya yaitu indeks. Indeks ini berisi kelas controller yang dibutuhkan oleh app dan cafe tadi. Kemudian ada metode inisialisasi untuk menangkap properti dalam HTML atau EJS. Lalu yang bawah itu mengatur menu agar modal menu dapat ditampilkan. Dan yang terakhir mengatur order agar pesanan dapat ditampilkan serta modal dari order juga dapat ditampilkan. Yang kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Apakah suara saya dengar? Dengar ya? Sekarang dengar nggak ya? Agak keras ya begini. Kelihatan nggak itu? Kelihatan. Ya. Oke, untuk selanjutnya ini cuma menjelaskan tentang logik JavaScript-nya dalam aplikasi itu atau website. Dari teman saya yang sudah menjelaskan tentang tempatnya dan juga servernya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang logiknya. Di sini pertama kelas UX ini buat login untuk menampilkan UX dasarnya, UI-nya itu bisa di scroll, nanti akan saya tunjukkan. Untuk metode pertama ini buat menginisialisasi
elemennya dari HTML ini buat mencegah sesuatu yang kayak nggak bisa di-grab atau nggak bisa digeser. Untuk scroll ini mengatasi buat scrolling. Ini buat gesture. Sebenarnya nggak usah aku jelasin ya, karena ini sangat ribet. Ini buat naruh tempat, buat nggak jatuh ini. Kasih shader. Ini biar ngatur shadernya bisa berubah. Juga bisa berubah. Flash button ini biar nanti bisa di scroll dan posisinya itu. Nah ini kan basic X juga. Sekarang ke menu model. Menu model ini sekilas cuma buat nanti modelnya aja. Dan nanti saya tunjukkan model kayak mana. Ini buat inisiasi elemennya dan sama tombol-tombolnya. Ini buat menampilkan display metode itu. Update quantity ini metode untuk mengubah kuantitas. Ini close buat mematikan modelnya, upper model, membuka model. Terus next ke promo carousel. Ini seperti menampilkan daftar promo dari kiri ke kanan. Di inisiasi promo menampilkan promo. Next promo ini tombol, ada tombolnya next dan sebelumnya press. Nah terus order CS ini wajib utama karena ini memesan pesanan dalam kafe. Order ini kelas ini punya atribut dari elemen HTML itu sendiri. Yang pertama ini inisialisasi dulu tombolnya dan juga elemennya. Ini add order untuk menambahkan pesanan ke dalam keranjang atau checkout. Ini display order ini untuk menampilkan ke HTML-nya biar terlihat pemesan apa aja. Update total ini buat mengupdate ya harga totalnya. Update play button state. Update pay button state. Ini buat berhubungan dengan kayak tombolnya itu disebutkan atau enggak. Kalau pesanan kosong nggak ada, kalau ada ya bisa. Remove order ini dalam pesanan nanti bisa dihapus misalnya nggak jadi mesen gitu. Terus metode display order ini ngambil model sama seperti model, cuma ini buat mesen. Ini buat namanya diskon info dengan bantuan calculate DCS nanti ya jelaskan. Calculate total ini sama hubungan dengan calculate DCS. Ini buat untuk model, buka model. Ini buat ngeprint proof dan ini buat kayak konfirmasi pesanan. Nah dari order dari tadi ada turunan lagi calculate DCS. Calculate DCS ini mirip seperti indeks DCS atau kontrol DCS yang saya sama teman saya tadi. Ini cuma naruh tempatnya aja. Lalu dengan diskon calculate DCS ini ada komposisi dengan diskon. Diskon ini kelas abstrak, jadi ini cuma tempat aja. Kalau mau menambahkan tinggal bikin file baru dengan nama diskonnya terserah. Nah ini contohnya diskon luar, diskon luar, bentar lah. Diskon ini kan udah mewarisi dari kelas abstrak tadi kan. Jadi ini tinggal naruh mochinya aja, buat memfilter diskon dan juga mengaplikasikan diskon. Paket super hemat juga sama, gratis tes juga sama. Oke, jadi terakhir tinggal saya demokan aja website-nya. Oh ya, for information ini sebenarnya ini aplikasi ya, cuma karena kami nggak punya tab, jadi kita pakai website dan juga pakai simulasi biar bisa mensimulasikan dari tab tersebut. Karena aplikasi ini tuh tujuannya buat menampilkan di depan pelanggan, jadi pelanggan bisa langsung mesen. Nah ini nah yang tadi kan ditindakan itu dari promo carousel, ini juga bisa dibeli. Nah ini kalau kan ada kayak semacam scroll kan, nah ini maksudnya scroll. Nah terus yang disini berubah, ini terbukti sini itu scroll. Nah kalau mau mesen misalnya mesen air putih kemasan, ini bisa pakai es atau biasa, cuma terserah.
bebas, aku mau pesen satu aja. Nah, pesen satu, nanti pesen ini. Nah, oh ya tadi yang kayak model itu namanya kayak gini, yang kayak 60 nganterin jendela baru itu model. Nah ini konfirmasinya kayak gini, harganya 5.000 konfirmasi. Nah, nanti ada kayak pop-up seperti setelah kita, nanti kita ambil struknya, terus kasih ke kasir. Nah sekarang misal kalau mau nerapin itu diskon pakai super hemat, ya pakai super hemat, enggak ya diskon SPH bisa gratis. Itu ayam goreng kan, ayam bakar beli 2. Nah terus jangan lupa tambahin SPH gitu. Nah ini kan harganya 58.000 kan. Ya kalau pesen, nah jadi 50.000 kan ada diskon ya, Anda mendapatkan teh gratis. Konfirmasi udah, oh ya aku lupa kasih tunjuk struknya itu di sini. Nah ini struknya, ayam bakar 2 50.000, teh 1 8.000, diskon extra gratis, total 50.000. Karena 50.000 dikurangi 8 itu ya 58.000 kan 8.000 jadi 50.000. Yang dari kami, apakah ada yang ingin tambahkan? Pas. Jika tidak ada yang tambahkan, terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang salah atau kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.